Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan lagi untuk bertemu di hari ini untuk pelajaran prakarya bab 2 tentang kerajinan tekstil kelas 7 part 2. Nah, kalau kemarin kita part 1, sekarang part 2. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar, mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan pernah bosan untuk selalu rajin dan disiplin mengerjakan apa yang telah ditugaskan oleh guru-gurunya. Nah, pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang kerajinan tekstil. Kalau yang di part 1 mengenai fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Nah, sekarang kita masuk part 2. Di part kedua ini ada proses produksi kerajinan tekstil. Nah, pada semester pertama ini kita akan mempelajari produk kerajinan tekstil yang memiliki fungsi hias dan pakai, baik yang dilakukan dengan cara menghias permukaan kain ataupun terstruktur. Nah, kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada untuk memenuhi kebutuhan, kedua kerajinan tekstil hasil pengembangan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan, perajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil fungsi hias, yaitu untuk menghias. Nah, sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya misalnya hiasan dinding, faiz, aksesoris, dan elemen estetis interior, kayak gitu. Nah, yang kedua, kerajinan tekstil hasil pengembangan yaitu kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Nah, para pengrajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan yang dinilai telah usang atau membosankan. Jadi memodifikasi, misalnya kita udah punya hiasan, terus kita punya inisiatif untuk memperbarui hiasan tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, salah satu cara yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Nah, di sini ada kerajinan tekstil banyak macamnya ya. Ada beberapa jenis kerajinan tekstil sebagai berikut. Yang pertama itu batik. Nah, pasti kalian telah sering banget mendengar apa itu batik, gimana bentuknya. Nah, nanti kita dipelajari pada hari ini lebih rinci apa itu batik. Nah, batik adalah gambar atau tulisan 2 dimensi pada sebuah kain yang digambar dengan pola tertentu dengan menggunakan canting. Nah, terdapat 2 jenis batik, yaitu batik tulis dan batik cap. Nah, batik mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi praktis dan fungsi estetis. Nah, kalau di Indonesia ada batik cap dan batik tulis. Nah, secara praktis, kain batik digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakaian, penutup tempat tidur, taplak, meja, dan lain-lain. Sedangkan secara estetis, terlihat pada batik tulis yang biasa dibingkai dan dijadikan hiasan ruangan, biasanya untuk hiasan dinding kayak gitu ya. Nah, di sini ada beberapa motif batik yang ada di Nusantara atau yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah batik kawung. Nah, ragam hias kawung memiliki bentuk menyerupai buah aren yang dipotong melintang sehingga terlihat 4 biji aren. Ragam hias ini memiliki makna keserasian hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, tumpai. Tumpai adalah ragam hias tradisional Nusantara yang memiliki bentuk dasar segitiga sama kaki. Tumpai ditemukan pada hiasan candi-candi di Indonesia. Ragam hias ini disebut juga untu walang yang melambangkan kesuburan. Terus yang ketiga adalah pilin. Nah, pilin adalah ragam hias memiliki bentuk dasar huruf S sebagai bentuk ragam hias parang. Variasi motif ini berbentuk SS atau pilih berganda.
Yang keempat ada meander. Meander adalah ragam hias yang memiliki bentuk T. Nah, meander banyak digunakan dalam hiasan pinggir atau tepi yang melengkapi ragam hias pokok. Yang kelima, swastika. Swastika merupakan varian dari pola meander dan pilin. Nah, ragam hias ini juga dikenal dari zaman perunggu dan peninggalan-peninggalannya banyak ditemukan pada barang kerajinan perunggu. Yang keenam, ada tempel. Tempel adalah ragam hias yang berbentuk ceplok berulang-ulang. Nah, bentuk ini banyak dijumpai pada pakaian arca, candi, dan batik tradisional, terutama batik keraton Jawa. Yang ketujuh, ada pohon hayat flora. Pohon hayat flora berarti pohon kehidupan yang memiliki makna kesuburan dan kehidupan. Motif ini berbentuk sulur-sulur atau pohon yang merambat. Yang kedelapan ada lar. Bentuk ragam hias lar merupakan penyederhanaan dari ragam hias Garuda. Dari motif ini, di Jawa, motif ini dimaknai sebagai simbol kekuasaan. Nah, selanjutnya ada proses pembatikan. Nah, yang pertama ada nganji, yaitu pemberian kanji setelah kain dicuci. Yang kedua, ngemplong, yaitu penghalusan permukaan kain dengan jalan dipukul-pukul dengan alat pemukul dari kayu agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam dan warna. Nah, ini kebanyakan itu bahasa-bahasa Jawa ya, karena kan batik itu kadang ditemukan pertama kali biasanya di daerah Jawa kayak gitu. Yang selanjutnya yungging. Yungging membuat pola di atas kertas. Jadi sebelum di atas kain biasanya di atas kertas dulu kayak gitu. Nuplak yaitu menciplak pola dari kertas ke kain. Ngelowong yaitu memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Malam tuh lilin ya. Terus ngiseni yaitu memberi isian motif ke dalam pola besar. Nembok yaitu menutup bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. Yang selanjutnya nyolet, yaitu memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spons. Yang selanjutnya nyelup, yaitu memberi warna pada kain dengan pencelupan. Selanjutnya mopok, yaitu memberi isian pada latar belakang pola. Terus ngelorot, yaitu membuang lilin atau malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat. Selanjutnya ada nanahi, yaitu memberi isen dengan malam pada latar belakang. Selanjutnya dapat dilakukan pencelupan pewarnaan terakhir dan pelorotan. Nah, setelah pembuatan karya batik, yaitu biasanya bahan-bahannya ada kain mori atau sutra, ada lilin atau malam, dan zat pewarna. Peralatannya ada canting, ada kuas, wajan, kompor, kipas, gawangan, bandul, sarung tangan, dandang besar, dan setrika. Nah, ini adalah langkah-langkah membatik ya. Mempersiapkan alat yang bahan, apa saja tadi bahan dan alatnya. Kedua itu menentukan motif yang akan digunakan. Motif itu biasanya sesuai dengan daerahnya masing-masing, biasanya berbeda-beda. Terus ada lilin dituangkan ke dalam canting. Terus kain mori ditulis dengan menggunakan canting yang sudah berisi lilin. Selanjutnya yang kelima, memberi isian pada corak atau iseni. Yang keenam, membatik di sebelah muka kain. Terus yang ketujuh, menutup bagian-bagian yang akan diberi warna. Yang kedelapan, membatik di sebelah muka kain yang tidak diberi warna agar benar-benar tertutup. Terus kain batik yang basah dikeringkan dan di tempat teduh. Nah, kerajinan selanjutnya adalah tapestri. Tapestri adalah sebuah bentuk seni tekstil berupa tenun tradisional yang biasa dilakukan dengan alat tenun vertikal. Nah, namun juga dapat dilakukan di lantai. Nah, proses tenun ini terdiri dari dua arah benang yang bersilangan yang sejajar dengan panjang disebut warp atau benang lungsing, dan sejajar dengan lebar disebut weft
atau benang pakan gitu ya kan. Nah, kebanyakan penenun tapestri menggunakan benang lungsin berbahan alami. Nah, seperti benang linen atau benang katun. Benang pakan yang dipakai berupa benang wol atau benang katun. Namun bisa pula benang sutra, benang emas, benang perak, atau alternatif media lainnya. Nah, tapestri telah diproduksi dan digunakan pada zaman Helenis. Contohnya kerajinan tapestri Yunani yang pernah ditemukan berasal dari abad ketiga sebelum Masehi dalam kondisi terawetkan di gurun Tarim, Basin. Nah, kerajinan tapestri mencapai tahap baru produksi massal di Eropa pada awal abad ke-14 Masehi. Nah, mungkin sekian pembahasan 2 kerajinan dulu. Sebenarnya ada 4, nanti kita lanjutkan ke minggu depan biar materinya tidak terlalu banyak kalian menyimaknya. Nah, sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat dipahami oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan stay at home.